Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Agung Pribadi dari Departemen Teknologi Pendidikan Offering A21 dengan NIM 2101216405. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP saya yang telah saya kembangkan beserta kelompok mengenai sistem pembelajaran terpadu model fragmented pada kelas 1 dengan tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kemudian di sini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kami memiliki satuan pendidikan di SDN 29 IDAI pada kelas 1 di semester kedua. Kami mengambil tema 7 dengan judul benda hewan dan tanaman di sekitarku, serta subtema 3 yaitu tumbuhan di sekitarku pada pembelajaran kelima dengan alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti yang telah kami paparkan terdapat 4 kompetensi inti, yaitu yang pertama menerima dan menjalankan agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan juga menanya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan juga logis serta sistematis. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar atau KD indikator. Di sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia. KD-nya terdiri dari 2 KD. Yang pertama adalah mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru ataupun teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Serta yang kedua adalah mengamati dan menirukan teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan juga tulis. Kemudian indikatornya adalah membaca teks tentang tempat tinggal tumbuhan, kemudian mengidentifikasi tanaman berdasarkan tempat tinggalnya sesuai dengan teks yang dibaca, serta menuliskan nama dan deskripsi tanaman berdasarkan tempat tinggalnya sesuai dengan teks. Kemudian di sini ada matematika. Matematika di sini ada kompetensi dasarnya menentukan urutan berdasarkan panjang pendeknya benda, tinggi rendahnya benda, serta tinggi badan, dan urutan kelompok berdasarkan jumlah anggotanya, serta mengumpulkan dan mengelola data pokok kategorikal dan menyajikannya dalam grafik konkret dan piktograf tanpa menggunakan urutan tabel pada sumbu horizontal. Indikatornya mengumpulkan data tempat tinggal tumbuhan lalu membaca grafik gambar tentang tempat tinggal tumbuhan. Lalu tujuan pembelajaran di sini kami memaparkan 6 tujuan pembelajaran. Di sini siswa menyebutkan tanaman hidup di air dengan benar, kemudian menyebutkan minimal 2 tanaman hidup di darat dengan benar, kemudian menyebutkan jenis berdasarkan tempat tinggal, lalu ada membuat diagram, serta siswa dapat membaca grafik gambar mengenai jumlah tumbuhan dengan benar. Serta materi pembelajarannya kami ada 2, yaitu kelompok tanaman darat dan tanaman air, serta membaca grafik gambar. Nah, lalu selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini kami memilih pendekatan saintifik dengan menggunakan metode permainan simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan pembelajaran melalui video call, dan juga pembelajaran kelompok. Nah, kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, di sini guru memberikan salam, lalu mengecek kesiapan, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan itu tentang apa, serta guru menyampaikan tahapan kegiatan meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasikan, serta menyimpulkan. Kemudian ada kegiatan inti dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama ada bagian satu yaitu terdiri dari 175 menit. Jadi di sini siswa diajak mengamati lingkungan sekitar serta
Siswa mengamati bahwa sebagian tumbuhan itu dapat hidup di darat dan juga di air. Lalu siswa menyebutkan beberapa contoh tumbuhan. Lalu setelah siswa mengeksplor lingkungan sekitar, mereka kembali ke kelas dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu mendapatkan kartu berisi nama tumbuhan dan dalam waktu tertentu siswa diminta untuk mengelompokkan tumbuhan tersebut berdasarkan tempat tinggalnya. Lalu pada bagian 2 yaitu siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai contoh membuat grafik, lalu siswa melanjutkan kegiatan individu menganalisis grafik gambar tentang jumlah tanaman darat di air dengan menjawab pertanyaan pada buku siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu kegiatan diakhiri dengan diskusi kelas mengenai beberapa jenis tumbuhan yang dapat hidup di kedua tempat. Lalu ada bagian penutup yang terdiri dari alokasi waktunya 15 menit. Jadi di sini siswa bersama-sama membuat kesimpulan, lalu tanya jawab materi yang telah dipelajari, serta guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan materi atau pendapatnya, lalu melakukan penilaian hasil belajar, serta mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Di sini lalu ada sumber media pembelajaran. Di sini kami menggunakan buku pedoman guru tema benda hewan dan tanaman di sekitarku, lalu buku siswa tema benda hewan dan tanaman di sekitarku oleh buku tematik terpadu kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Nah, nama tumbuhan minimal 10 dengan tempat tinggal yang berada di air, darat, ataupun menempel pada tanaman lain. Kemudian ada HP untuk video call saat pembelajaran, serta di sini kami menyatukan penilaian proses dan hasil belajar. Jadi di sini ada tabel penilaian sikap yang di sini ada nama, lalu ada tingkatan percaya diri, kedisiplinan, serta kerjasama. Yang terdiri dari keterangan belum terlihat, mulai berkembang, serta sudah membudaya. Kemudian di sini penilaian pengetahuan kami menggunakan tes tertulis dari 3 soal yang berbeda-beda soal dan juga jenis soalnya. Di sini ada tarik menarik garis atau menyocokkan gambar, soal esai serta melingkari gambar. Lalu penilaian untuk kerja membacanya di sini kami eh, menambahkan 2 kriteria yaitu artikulasi dan kelancaran serta ada tingkatannya baik sekali, baik, cukup, serta perlu bimbingan. Lalu alasan kami menggunakan model fragmented itu apa sih? Dari kelompok 2 sendiri kami menggunakan RPP ini menggunakan model fragmented ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang mana suatu mata pembelajaran itu bersifat utuh tanpa mengaitkan dengan mata pembelajaran lain dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu membantu siswa untuk lebih fokus dan terarah ke satu mata pelajaran serta dapat mengetahui secara lebih mendalam dan detail tanpa ada pencampuran dari mata pelajaran yang lain. Lalu ada mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Lalu ada dalam model pembelajaran terpadu fragmented. Fragmented ini konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran diintegrasikan sehingga mengurangi duplikasi kurikulum. Lalu yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan minat siswa. Dalam pembelajaran terpadu, siswa diharapkan pada topik-topik yang menarik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Jadi hal ini itu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena mereka itu merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu relevan dengan kehidupan mereka dan juga berguna tentunya. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan bekerja sama. Dalam pembelajaran terpadu, siswa harus bekerja sama dalam kelompok untuk penyelesaian proyek atau tugas. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi yang penting dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin itu saja teman-teman presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila masih banyak kurang ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.